kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang juga Bu Ulfa. Apa kabarnya Pak Sabri? Iya, alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik juga Pak. Cuman ini Pak, ada yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Pak Sabri? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Oh, boleh Bu Ulfa. Silakan Bu. Apa yang mau Ibu bicarakan? Begini Pak, saya ingin bercerita. Kalau akhir-akhir ini saya melihat dan menyadari murid-murid saya di kelas kurang minat belajarnya. Saya melihat mereka kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Kemudian ini berdampak pada tugas-tugas mereka. Jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sekitar 60% saja dari keseluruhan siswa di kelas saya. Begitu Pak Sabri. Oh, jadi menurut Bu Ulfa, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Iya Pak, tentu saja dengan pembicaraan kita hari ini, saya sangat mengharapkan solusi dari permasalahan saya di kelas tentang bagaimana meningkatkan minat dan antusias belajar murid-murid saya di kelas Pak Sabri. Seperti itu. Jadi menurut Ibu Ulfa, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang minat belajar atau antusiasnya dalam proses pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali Pak ya, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang minat belajarnya dan antusiasnya dalam proses pembelajaran di kelas, mungkin Pak ya, yang pertama mungkin pembelajaran saya selama ini sedikit membosankan bagi mereka. Kemudian saya terlalu monoton. Saya hanya menggunakan metode ceramah saja. Mungkin saya yang terlalu dominan untuk berbicara di kelas, bercerita di depan murid-murid saya. Mungkin juga yang kedua Pak, saya tidak memberikan kesempatan bagi murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya di kelas. Mungkin seperti itu Pak. Oh, begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran di kelas? Wah, menurut saya murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran yang menarik, yang tidak monoton, yang tidak membosankan, dan tentunya menyenangkan bagi mereka. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, iya, saya sependapat dengan itu, Bu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang dapat membuat murid-murid itu tertarik dan tidak bosan pada pembelajaran yang sedang berlangsung, Bu? Menurut saya, pembelajaran seharusnya mungkin berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Mungkin dengan adanya ice breaking ataupun games-games supaya pembelajaran lebih menarik mungkin, karena tentunya murid dapat belajar sambil bermain. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Selama ini kemungkinan Pak ya, karena tugas yang saya berikan terlalu banyak mungkin, dan juga berisi banyak pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam.
dan juga sumber belajar yang mengasyikkan bagi mereka. Mungkin begitu. Oh, kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Selama ini Pak, saya hanya biasa menggunakan buku teks atau buku paket saja yang ada Pak di kelas. Oh, jadi kalau menurut Ibu, adakah sumber belajar selain buku teks atau buku paket yang digunakan? Saya pikir banyak Pak ya, sumber belajar seperti video pembelajaran, mungkin dari aplikasi YouTube, artikel di blog, ataupun tulisan ilmiah yang ada di internet. Atau bisa mungkin juga menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti di TikTok atau di Reels Instagram mungkin. Ya, nah betul sekali Bu. Saya yakin sekali jika Ibu dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih tertarik, meningkat minat belajarnya, serta antusias dalam menerima materi pembelajaran di kelas, Bu. Iya Pak, kira-kira begitu mungkin Pak. Jadi sekarang, apa rencana Ibu ke depan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Iya Pak, insya Allah rencana saya ke depan, yang pertama saya akan mulai merancang pembelajaran yang menarik dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti di video pembelajaran, seperti dari aplikasi YouTube, TikTok, maupun Instagram yang saya katakan tadi Pak. Kemudian mungkin yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya kita akan melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Karena sebagaimana kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Misalnya mungkin menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, ataupun laporan digital. Mungkin seperti itu Pak rencana saya ke depannya. Oh iya Bu ya. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Ulfa. Iya Pak, semoga Pak Sabri. Iya. Selanjutnya, apakah ada komitmen Ibu terhadap rencana ini? Iya Pak, insya Allah ke depannya saya juga akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik seperti yang saya katakan tadi, sesuai dengan rencana saya, dengan memanfaatkan atau menggunakan banyak sumber belajar atau eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan yang namanya merdeka belajar dan akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa adanya unsur paksaan. Jadi saya akan berusaha memberikan kesempatan dan ruang bagi murid-murid saya memilih kebutuhan belajarnya sendiri sesuai dengan tingkat kemampuannya, seperti yang saya katakan tadi, istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin seperti itu Pak. Wah, bagus sekali Bu. Luar biasa itu Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu tadi ya Bu, sesuai harapannya insya Allah Bu. Iya Pak, terima kasih Pak atas dukungannya. Oh iya Pak Sabri, terima kasih juga ya atas waktunya untuk sharing-sharing hari ini, mau mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan Pak Sabri ke depannya kita semua dapat menjadi guru yang teladan ya Pak, yang dapat menuntun murid-murid kita untuk mendapatkan kemerdekaan dalam belajarnya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Sabri.
Oh ya Bu, saya juga terima kasih ya Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga berkah Bu. Iya Pak Sabri, mungkin itu saja Pak Sabri yang ingin saya ceritakan hari ini dengan Pak Sabri. Senang rasanya Pak Sabri dapat mengeluarkan unek-unek saya hari ini dan akhirnya mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi di kelas. Sampai bertemu kembali Pak Sabri dan sampai berbincang kembali di lain kesempatan ya. Iya Ibu Ulfa, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita jadi guru yang semakin profesional. Ya Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga permasalahan Ibu bisa dengan seri ini bisa kita saling membantu Bu. Iya Bu Ulfa, terima kasih. Iya, iya Pak Sabri. Oke Pak Sabri, sekali lagi terima kasih Pak Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ibu Ulfa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bu Ulfa. Bagaimana kabarnya? Iya, selamat sore juga Pak Sabri. Alhamdulillah, kabarnya baik. Kalau Pak Sabri sendiri, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ulfa, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu di kelas saya Bu. Oh, boleh Pak. Dengan senang hati Pak. Bapak mau bercerita tentang apa Pak? Iya, begini Bu Ulfa. Saya ingin bercerita, ada salah seorang murid saya yang jarang sekali datang ke sekolah Bu. Oh, begitu Pak. Jadi menurut Pak Sabri sendiri, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Ya, begini Bu. Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang murid saya yang jarang masuk sekolah atau dia malas masuk sekolah, Bu. Oh, begitu Pak. Jadi menurut Pak Sabri, hal apa saja yang membuat murid Bapak datang ke sekolah? Iya, Bu. Kalau saya ingat-ingat kembali, eh, yang menyebabkan murid saya malas datang ke sekolah itu adalah faktor utama dari keluarganya. Karena kondisi keluarganya sangat memprihatinkan. Ibunya sudah meninggal dunia, sedangkan bapaknya sedang mengalami gangguan sakit jiwa, Bu. Selain itu, murid tersebut hanya tinggal bersama bapak dan kakaknya. Di sisi lain, perlengkapan sekolahnya, murid tersebut seperti seragam sekolah, buku sudah tidak layak pakai, dan juga murid tersebut Bu belum mahir membaca. Oh, begitu Pak Sabri. Saya jadi prihatin juga ya Pak dengan kondisi murid Bapak. Kira-kira langkah apa saja yang akan Bapak lakukan? Oh, jadi kalau menurut saya Bu, langkah yang saya akan langkah yang akan saya lakukan adalah mengunjungi langsung Bu ke rumahnya, ya ke rumahnya murid saya itu yang sedang mengalami permasalahan seperti itu Bu. Iya, kalau begitu Pak saya sependapat dengan Bapak. Karena itu mungkin langkah yang terbaik Pak ya jika Bapak mengunjungi langsung ke rumah murid tersebut. Lalu menurut pendapat Pak Sabri sendiri, apa saja kira-kira yang dapat membuat murid tersebut bisa menjadi rajin kembali ke sekolah, Pak? Ya Bu, kalau menurut saya itu murid tersebut harus dilakukan pendekatan secara internal Bu, dengan cara mengunjungi rumahnya dan melakukan pembicaraan terkait masalah yang dihadapinya Bu. Selain itu,
saya juga akan memberikan dukungan secara moral agar mampu bangkit kembali, Bu, menjadi siswa yang lebih rajin, yang lebih patuh. Salah satu cara yang bisa kami lakukan adalah saya akan membelikan pakaian seragam sekolah, Bu, serta perlengkapan sekolah lainnya. Saya juga akan memberikan waktu yang luang untuk mengejar ketertinggalannya pada materi pembelajaran, terutama, Bu, karena anak tersebut belum mahir membaca dan yang lebih utamanya membaca dan berhitung, Bu. Jadi saya akan mengarahkan murid-murid lain untuk mau juga menyumbangkan makanan pokok, Bu, misalnya beras, seikhlasnya untuk meringankan beban murid tersebut. Wah, luar biasa sekali, Pak. Saya yakin Bapak bisa menggunakan berbagai macam cara untuk membuat murid tersebut untuk bangkit kembali dan lebih rajin lagi ke sekolah. Kalau begitu Pak Sabri, kira-kira apa rencana Bapak ke depan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, Bu, saya pikir-pikir, Bu, ke depan saya mempunyai rencana ke depannya, yaitu pertama-tama saya akan melakukan pendekatan secara internal dengan cara mengunjungi rumahnya dan melakukan pembicaraan terkait masalah yang dihadapinya, Bu. Selain itu, saya juga akan memberikan dukungan secara moral agar mampu bangkit kembali menjadi siswa atau menjadi peserta didik yang lebih rajin lagi, Bu. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah saya akan membelikan baju seragam sekolah serta perlengkapan sekolah lainnya, Bu. Insya Allah saya juga akan memberikan waktu yang luang untuk mengejar ketertinggalannya pada materi pembelajarannya, terutama berhitung dan membaca, Bu. Dan yang lebih utama lagi, saya akan mengarahkan murid-murid yang lain untuk mau menyumbangkan beras kepada peserta didik tersebut, Bu. Seikhlasnya saja untuk meringankan beban murid yang mengalami permasalahan yang di kelas saya, Bu. Bagus sekali Pak rencana Bapak kalau begitu. Mudah-mudahan berhasil Pak ya. Selanjutnya, apa kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Iya, Bu. Insya Allah, Bu, saya berkomitmen untuk melakukan pendekatan secara internal dengan cara mengunjungi rumahnya dan melakukan pembicaraan terkait masalah yang dihadapinya, Bu. Selain itu, saya juga akan memberikan dukungan secara moral agar mampu bangkit kembali menjadi siswa yang lebih rajin. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah saya akan membelikan seragam sekolah, Bu, serta perlengkapan sekolah lainnya. Insya Allah, saya juga akan memberikan waktu yang luang untuk mengejar ketertinggalannya pada materi pembelajaran, terutama membaca, dan lebih utama juga saya akan mengarahkan murid-murid lain untuk mau menyumbangkan beras seikhlasnya untuk meringankan beban murid tersebut. Wah, bagus sekali Pak Sabri. Saya sangat mendukung apa yang Bapak jadikan komitmen dan rencana Bapak ke depan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak, dan sesuai dengan harapannya Pak Sabri untuk siswa Bapak yang tersebut. Iya, Bu, terima kasih Bu Ulfa atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya, amin ya Bu Ulfa.
Iya Pak, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Pak Sabri. Kalau begitu, sampai ketemu kembali Bu Ulfa di lain waktu. Iya Pak, insya Allah Pak. Ya Bu, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Sabri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu.